Salam, puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Kembali lagi saya bersama saudara. Saya Ibu Rosemary Simajuntak. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini. Baik, puji Tuhan. Saya percaya saudaraku bahwa saudara saat ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini yang saya bagikan yaitu terambil dari Roma 8 ayat 28. Dan judul firman Tuhan yang saya berikan judulnya yaitu Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi puji Tuhan saudaraku, tema firman Tuhan hari ini saudaraku yang terkasih dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dan saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, luar biasa pada saat malam hari ini saudaraku firman Tuhan ya, yang bagaimana dikatakan di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi puji Tuhan saudaraku ya, bahwa di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu dari dalam kehidupan kita ya. Jadi apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja saudaraku ya. Tuhan turut mengambil bagian dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan segala sesuatu banyak hal saudaraku ya, berarti di dalam pekerjaan kita Tuhan bekerja ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan bekerja saudaraku ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang kita alami, Tuhan bekerja saudaraku ya. Tetapi di sini dikatakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu bekerja ya, Tuhan itu turut mengambil bagian di dalam kehidupan kita bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku bersyukur kalau saat ini saudara menjadi umat-umat pilihan Allah yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara bersyukur, saudara harus meresponi hal itu. Banyak anak-anak Tuhan sudah terpanggil, sudah menjadi umat Tuhan, sudah menjadi Kristen, tetapi mereka tidak menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, bahkan mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi mereka. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi, ada tetapinya bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saya mau katakan saudaraku, apakah saudara saat ini mengasihi Tuhan? Apakah saudara sudah memberikan kehidupan saudara kepada Tuhan? Ya, kadang kita sebagai anak Tuhan ingin Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang menginginkan supaya Tuhan mengambil alih di dalam kehidupan kita. Kita menginginkan kadang dalam kehidupan kita supaya Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita saudaraku ya. Banyak tuntutan-tuntutan kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kesembuhan, kita tuntut Tuhan, saudaraku ya. Tuhan, saya ingin sembuh. Tuhan, saya mau pekerjaan saya menjadi luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Nah, banyak suatu tuntutan-tuntutan yang kita kerjakan, yang kita lakukan ya kepada Tuhan. Tuntutan ini kita selalu memvonis Tuhan ya. Selalu kita katakan bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Nah, saya mau katakan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan di firman Tuhan ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya lanjutkan lagi saudaraku yang terkasih, saya ulangi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Dia, apakah saat ini saudara sudah mengasihi Tuhan? Seringkali kita mengatakan kita mengasihi Tuhan ya. Seringkali kita juga mengatakan bahwa saya rindu Tuhan pulihkan kehidupan saya. Tetapi Tuhan inginkan suatu tindakan
yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Suatu tindakan iman datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan suatu bukti yang kita kerjakan, saudara yang terkasih. Jadi banyak anak-anak Tuhan mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi yang bagaimana sih kita mengasihi Tuhan? Ya, ada suatu tindakan perbuatan dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya kata-kata, ya. Di dalam iman juga kita tidak hanya cukup kata-kata. Di dalam berdoa juga tidak cukup kita hanya kata-kata. Kalau kita berdoa, saya mau ibaratkan saudaraku, kalau kita berdoa, Tuhan, Engkau berikan saya mujizat, Tuhan, Engkau berikan saya pekerjaan, seperti itu saudaraku, kita berdoa, tetapi kita tidak bekerja, sampai kapanpun Tuhan tidak akan memberkati kehidupan kita, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, begitu juga, Tuhan, saya mau pekerjaan saya mau dipulihkan oleh Tuhan, tetapi yang kita kerjakan adalah kepingin hal mimpi yang besar, ya. Tetapi kita tidak mau bekerja keras, tetapi kita tidak mau mengasihi Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mau memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Salah, saudaraku yang terkasih. Nah, Tuhan inginkan kemaksimalan kita juga di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan turut bekerja bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, harus datang kepada Tuhan. Ya, tidak cukup kita hanya berdoa saja di rumah, tetapi tidak ada tindakan iman, sama saja saudaraku. Begitu juga kita minta suatu pekerjaan yang wah, tetapi kita juga tidak mau bekerja keras, malas-malasan bekerja, sampai kapanpun kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara saat ini bersyukur kalau saudara bisa mengenal Tuhan. Bersyukur saudara kalau saat ini saudara adalah menjadi orang yang terpanggil, orang pilihan Tuhan. Nah, bagaimana cara saudara untuk mensyukuri hal itu? Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya. Makanya dikatakan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau iman kita, kalau kita memiliki iman tapi tidak ada perbuatan, saudaraku, sama aja, saudaraku. Kalau kita memiliki iman, harus juga dibarengi dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan kita di hadapan Tuhan? Tidak hanya kita cukup ya saya kan sudah baik gitu ya. Tetapi kita tidak pernah yang namanya datang bersekutu dengan Tuhan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti khotbah saya kemarin, saudaraku yang terkasih, sangat penting sekali kita, selain kita berdoa, ya, selain kita berdoa, selain kita menyembah Tuhan, ya, banyak anak-anak Tuhan hanya datang menyembah Tuhan, melayani, tetapi tidak pernah yang namanya dikatakan berdoa. Selain berdoa juga tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita mendengar, ketika kita di dalam Tuhan, yang Tuhan mau adalah suatu tindakan melakukan, saudaraku, ya. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita tunduk. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja, ya. Tuhan itu akan bekerja segala sesuatu. Kalau dikatakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, Tuhan akan bekerja, saudaraku, ya. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan akan bekerja. Masalah yang kita hadapi, mungkin kita butuh jodoh, Tuhan akan bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, tetapi tidak cukup hanya berdoa. Ada sesuatu tindakan iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Selain kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan persekutuan ibadah kita di hadapan Tuhan. Perlu adanya ketaatan di dalam Tuhan. Makanya jelas dikatakan, ya, bahwa Tuhan akan bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan? Saudara jawab sendiri, saudaraku, ya. Jadi jangan hanya di bibir saja, saudaraku. Tidak, Tuhan tidak inginkan hanya di bibir. Ya, saya mengasihi Tuhan. Perlu tindakan dong. Apa tindakan saudara? Bukti saudara mengasihi Tuhan apa? Yang pertama, saudara datang kepada Tuhan, yaitu beribadah. Kedua, saya mengasihi Tuhan. Buktikan saudara terlibat di dalam melayani Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Buktikan saudara terlibat di dalam gereja, yaitu untuk memberkati teman kita seiman. Banyak cara kita untuk mengasihi Tuhan, menolong sesama kita, itu termasuk kita sudah mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan mengasihi, kasihi yang lain, kasih teman seiman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita mengampuni, ampuni orang yang lain yang membuat kesalahan kepada kita. Saudara mengampuni, saudaraku. Jadi ini sangat penting sekali, saudaraku.
Jadi apa bukti saudara untuk mengasihi Tuhan? Buktikan dengan cara apa? Dengan cara perbuatan kita, dengan cara kita suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita benar melakukan suatu tindakan yang benar di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia akan bekerja di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, dikatakan juga yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak rencana Allah yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita, ya, yang terpanggil. Jadi saudara menjadi umat pilihan Tuhan, jangan lewatkan, jangan abaikan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara punya potensi, saudara punya suatu bisa dikatakan ya potensi yang bagus di dalam Tuhan. Ayo bagi potensimu. Apa menjadi potensimu, talentamu di gereja? Ayo bantu gereja itu, layani Tuhan dengan kesungguhan hati, ya. Bukti kita mengasihi Tuhan, ya, sebagai kita orang-orang yang terpanggil. Apalagi yang mau kita kerjakan? Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya. Lakukan bagianmu tanpa melihat manusia, saudaraku. Nah, saya mau katakan saudaraku, kalau kita bekerja di dalam segala sesuatu, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan, kalau kita hanya memandang manusia, maka kita akan gagal di tengah jalan. Kenapa anak-anak Tuhan banyak tidak bisa dikatakan tidak berhasil di dalam pelayanan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan mundur di dalam melayani Tuhan? Karena apa? Karena mereka tidak menyadari panggilan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka, ya. Bisa dikatakan saudaraku, ketika melayani Tuhan karena melayani manusia, melihat manusia. Tetapi kalau kita melayani Tuhan tidak bersungut-sungut, saudaraku, kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan itu hanya seolah-olah hanya untuk Tuhan, maka kita akan fokus kepada panggilan Tuhan. Tidak melihat kiri kanan kita, ya, tidak melihat orang lain, tidak melihat kekurangan teman kita, tetapi kita kerjakan, saya mau kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Kalau kita punya prinsip hal ini, saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, proses yang kita alami terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap di dalam panggilan Tuhan, di dalam pelayanan kita. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita sudah terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, saudaraku yang terkasih. Apapun proses yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan kokoh. Kenapa bisa kita kokoh? Karena ada pegangan firman Tuhan. Kenapa kita bisa kokoh, saudaraku? Karena apa? Karena kita percaya dan yakin apa yang kita kerjakan, kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, kita harus mengerti dengan hal ini. Kenapa banyak anak-anak Tuhan kecewa ketika melayani Tuhan? Karena melihat manusia, melihat kiri kanan kekurangan temannya. Kenapa sama-sama pelayan-pelayan Tuhan bisa bentrok-bentrokan, tidak bisa saling mengasihi, ya, saling menerima kekurangan yang lain? Karena satu merasa hebat, kedua tidak mau menerima kekurangan orang lain. Ketika dia melakukan itu untuk Tuhan, kalau dia melakukan itu untuk karena dia melakukan untuk manusia, tetapi kalau dia melakukan itu untuk Tuhan, saudara yang terkasih, maka dia akan menerima kekurangan satu dengan yang lain dan fokus kepada panggilan Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan merencanakan yang indah, yang luar biasa. Sekarang Tuhan izinkan, saudaraku, hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, hal proses yang seberat apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah proses untuk mendewasakan iman kita. Itu adalah proses membuat kita semakin maju dalam pemikiran kita kepada Tuhan. Kalau kita mau bertindak, kalau kita mau melangkah. Tetapi kalau kita hanya berdiri di tempat, maka saudaraku yang terkasih, kehidupan kita tidak akan ada perubahan. Siapa ya tokoh di Alkitab yang mengalami perubahan yang luar biasa adalah Goliat, saudaraku. Ya, Daud, bagaimana Daud mengalami Goliat. Ini cerita tentang Daud dan Goliat, saudaraku. Bagaimana kita tahu, saudaraku, bahwa Daud ini, saudaraku, hanya penggembala domba. Bisa dikatakan kalau sekarang kita melihat di kampung, saudaraku, ada orang yang memelihara kerbau, seperti itulah ya, kotor-kotor. Tapi Daud suka menyanyi, ya, suka bermain kecapi, saudaraku, ya, suka dia memuji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, kalau kita di posisi seperti Daud, mungkin kita juga tidak akan mampu, saudaraku. Dia hanya penggembala domba saja. Dia adalah hanya orang-orang yang biasa saja. Tidak ada hal yang spesial bagi Daud, saudaraku, pada saat itu. Kalau kita melihat dengan kasat mata, mungkin miskin seperti itu, hanya penggembala domba saja, begitu, saudaraku, ya. Tetapi Tuhan merencanakan yang luar biasa di dalam kehidupan Daud. Apa yang Tuhan rencanakan? Melalui peristiwa, yaitu
bagaimana dia diperhadapkan dengan Goliat, yaitu raksasa, saudaraku. Kalau mungkin kita melihat Goliat, mungkin saudaraku, kita akan merasa ketakutan, ya. Tetapi karena Daud adalah orang yang taat, orang yang setia, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Tuhan mengangkat dia melalui peristiwa bagaimana tentang Goliat, saudaraku. Nah, Tuhan memakai dia dengan roh keberanian Tuhan berikan, dengan hikmat yang luar biasa Tuhan berikan menghadapi Goliat. Nah, melalui, saudaraku, peristiwa Goliat ini, saudaraku, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, saudaraku, dan dia mengalami kemenangan. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Luar biasa, saudaraku. Ada suatu proses yang dialami oleh Daud pada saat itu. Dia berhadapan dengan raksasa yang besar, Goliat, yang kejam, yang sadis, saudaraku yang terkasih. Tetapi saudaraku, kita boleh melihat kehidupan daripada Daud. Tuhan mengangkat melalui peristiwa yang diperhadapkan melalui Goliat ini. Coba saudaraku, kalau mungkin tidak ada Goliat, saudaraku, diperhadapkan, mungkin dia nggak akan menjadi raja. Tetapi itu sudah direncanakan oleh Allah bagi dia, dan dia adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kenapa dia terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan? Karena dia mengasihi Tuhan. Begitu. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan merencanakan sesuatu yang besar yang terjadi dalam kehidupan saudara, seperti yang dialami oleh Daud. Nah, Daud, saudaraku, melihat Goliat adalah sebagai kesempatan yang datang dari Tuhan. Ketahuilah, tanpa Goliat, Daud akan tetap menjadi seorang gembala domba. Ya, selanjutnya, saudaraku, Goliat adalah merupakan cara Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi raja atas umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita imbangi saat ini, saudaraku, kalau kita pikirkan banyak masalah yang kita alami, masalah yang besar, saudaraku, yang diperhadapkan, monster, ya, yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, saudaraku, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan di dalam Tuhan, berani bertarung, ya. Daud berani bertarung, tetapi karena sudah didasari dengan firman Allah, dia suka berdoa, dia suka menyembah Tuhan, ya, dia setia di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dia roh keberanian, dan Tuhan juga memberikan dia roh hikmat, bagaimana caranya memikirkan cara untuk mengalahkan Goliat, saudaraku. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Allah turut bekerja. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah. Nah, Tuhan izinkan kadang masalah itu untuk mengangkat kita, untuk memberikan posisi yang lebih luar biasa lagi. Seperti Daud mengalami masalah yang besar, bisa berhadapan, berperang. Saudaraku, bukan sedikit orang yang diperhadapkan di orang Palestina dengan saya katakan raksasa Goliat itu besar, saudaraku, ya. Nah, secara kita sendiri untuk mengalahkan itu, bahkan orang lain aja ketika dia berhadapan dengan mereka dan dia berjalan, orang mentertawakan dia. Ya, bagaimana mengalahkan? Dia maju sendiri, dia seperti itu gayanya, orang-orang tertawa. Mungkin kehidupan kita pada saat ini ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ada masalah yang kita hadapi, saudaraku yang terkasih, ya, mungkin kita akan ditertawakan orang lain, ya. Orang lain akan tertawa, orang lain akan melecehkan kita. Tetapi percaya dan yakin, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak melihat latar belakang kita, mau kita bagaimana kehidupan masa kelam kita. Tuhan tidak melihat kehidupan kita, mau gimana dulu kita hidup kegelapan. Tuhan tidak melihat yang dulu, tetapi Tuhan melihat yang sekarang, bagaimana saudara mau bekerja sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bagaimana saudara pada saat ini mau melakukan satu tindakan pendekatan diri saudara kepada Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi dia. Jadi saudaraku kasih Tuhan, saudara harus mengasihi Tuhan. Bukan perkataan tetapi suatu tindakan. Dan itu dilakukan oleh Daud, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Jadi Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan angkat derajatnya, Tuhan angkat kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa, saudaraku. Luar biasa, dan dia menjadi seorang raja, padahal dia hanya penggembala domba saja. Nah, saya mau katakan, saudaraku, bagaimana kemarin khotbah saya juga yang kemarin yang live, saudaraku, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang biasa. Ketika menghadapi tantangan masalah dalam kehidupan dia tetap kokoh di dalam imannya. Ketika dicampakkan ke dalam perapian, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia percaya Tuhannya hidup.
Karena dia ada tindakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Suatu tindakan bagi dia mengasihi Tuhan dengan bukti, dengan perbuatannya, bukti dengan suatu tindakan, yaitu dia tetap di dalam pendiriannya tidak menyembah patung dewa. Sampai raja itu marah dan dia dicampakkan ke dalam perapian. Tetapi di balik masalah, di balik monster yang terjadi dalam kehidupan pada saat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada sesuatu di dalam pengangkatan hal itu terjadi, saudaraku. Tuhan mengangkat dia, saudaraku yang terkasih, menjadi orang penting, ya, menjadi orang yang sangat dipakai di istana raja itu, saudaraku. Diangkat, saudaraku, dan diberikan posisi yang baik, suatu pekerjaan yang luar biasa, dan diangkat, saudaraku, di istana raja itu, saudaraku. Nah, ada sesuatu yang istimewa Tuhan kerjakan di balik tantangan itu yang besar itu. Ada sesuatu di balik itu, berkat yang luar biasa. Tuhan angkat Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku. Ya, berikan posisi yang enak, posisi yang hebat. Begitu juga Daud, Tuhan berikan posisi yang hebat, posisi yang luar biasa. Tetapi harus taat, setia, dan kita mengasihi Tuhan, sehingga pengangkatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pengangkatan, bisa saya katakan, saudaraku, ketika kita tidak ada pekerjaan, Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku, ya. Ketika kita tidak ada berkat, mungkin selama ini kita gagal, Tuhan akan angkat kita. Karena itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan. Tuhan akan memberkati kita, akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tapi kita harus melewati dulu monster-monster. Artinya, saudaraku, raksasa-raksasa, masalah-masalah yang besar. Ya, kita dihina, dicela. Tapi kalau kita melewati hal itu, saudaraku, Tuhan yang akan angkat kita. Dan Tuhan akan memberikan posisi yang lebih layak bagi kehidupan kita. Makanya dikatakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, saudaraku. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, mari mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Sehingga ada terobosan. Sehingga Tuhan mengangkat saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kita tidak akan pernah menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Tuhan akan mengangkat kita, saudaraku, ya. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi lewati dulu proses. Puji Tuhan, saudaraku. Masalah ujian, penderitaan, jika itu seizin Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Jadi masalah, ujian, penderitaan, kalau itu seizin Tuhan, saudaraku, pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya, saudaraku, Ayub 5 ayat 7-18 dikatakan, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, saudaraku, setiap didikan yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, jangan menolak dari Tuhan kita. Apa didikan firman Tuhan? Kita dengarkan, ya. Tuhan mengatakan kita harus setia. Setialah di dalam perkara, saudaraku, perkara kecil. Kalau kita perkara kecil kita setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan inginkan kita setia, saudaraku. Setia dulu, saudaraku yang terkasih. Selain kita setia, saudaraku, kita juga jangan meninggalkan ibadah persekutuan di dalam Tuhan. Jangan meninggalkan doa-doa kita. Harus ada tindakan iman. Makanya dikatakan di Ayub 5 ini dikatakan 18, janganlah engkau menolak didikan. Ini adalah didikan firman Tuhan. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan mengatakan kepada kita saat malam hari ini, supaya Tuhan memberkati kita dan bekerja, ya. Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami pembaruan mujizat dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan katakan? Saudara bertindak. Ya, saudara datang kepada Tuhan. Jangan mau dibelenggu oleh intimidasi kuasa kegelapan. Ya, jangan mau dijatuhkan oleh kuasa kegelapan. Saudara harus menang melawan kuasa kemalasan. Saudara harus menang, harus tinggalkan itu kedagingan. Saudara harus berdoa dengan suatu tindakan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Makanya tidak cukup perkataan kita hanya mengatakan percaya, tetapi perlu dengan suatu tindakan, perlu sesuatu yaitu perbuatan. Itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya kata-kata, saudaraku. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, ajaran-ajaran kepada kita melalui firman Tuhan, lakukan. Terima dengan rendah hati.
terima dengan terbuka hati kita, mau diubahkan, mau dituntun, mau diajar. Ketika orang-orang yang mau diajar, mau dibimbing, ya saudaraku, hati kita terbuka, maksimal kita akan melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Saat ini saudara belum bebas di dalam hal itu, saudara saat ini berdoa di dalam Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya mau bebas, saya mau tinggalkan itu semuanya. Percaya ketika saudara mengalami kebebasan di dalam Tuhan, saudaraku, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat itu kepada kita. Berkat apa yang mau kita minta? Berkat pekerjaan, Tuhan akan memberikan. Banyak anak-anak Tuhan kesaksian kita melihat, banyak anak-anak Tuhan bisa berhasil usahanya. Karena apa? Karena Tuhan. Kita boleh melihat, saudaraku, ya ketika mereka diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan saudaraku yang terkasih, banyak orang yang diberkati. Saya mau katakan orang yang kaya belum tentu saudaraku diberkati, ya. Banyak orang kaya, tetapi kehidupannya saudaraku, keuangannya tidak pernah dinikmati. Kenapa tidak bisa dinikmati? Karena selalu ada sial, ada kesakit penyakit, dan dia tidak menikmati berkat itu, saudaraku. Dia kelihatan kaya, banyak uang, tetapi dia tidak pernah bisa menikmati dengan baik-baik berkat Tuhan itu. Tetapi ada anak Tuhan yang cinta Tuhan, ya, ketika dia diberkati, ya, dia nikmati, dia pakai untuk melayani, membantu pekerjaan Tuhan. Dia bagikan berkat-berkatnya ke misi-misi gereja yang kekurangan, pergi keluar daerah untuk memberkati orang-orang yang lain, menginjili, saudaraku. Dan dia pakai untuk memuliakan Tuhan hartanya, saudaraku. Dia menikmati sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya adalah yaitu sukacita. Ya, ketika dia menerima berkat itu berlimpah dalam kehidupannya, dia bagikan kepada orang-orang yang kekurangan. Dia akan merasakan ada perbedaannya, saudaraku. Ada merasa sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Beda dengan orang yang banyak berkatnya, yang banyak kekayaannya, tapi merasa ketakutan. Ya, ketakutan, nanti dicuri orang. Ketakutan nanti, saudaraku yang terkasih, habis uang saya ini hanya ke penyakit aja. Ketakutan hanya sial, saudaraku yang terkasih. Tetapi kalau kekayaan kita, ya, dari Tuhan benar-benar, maka akan mendatangkan yaitu damai sejahtera, saudaraku. Banyak saya temukan anak-anak Tuhan begitu, saudaraku. Ketika dia diberkati oleh Tuhan, ketika dia kerjakan untuk misi gereja, memberkati orang-orang, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati panti jompo, saudaraku yang terkasih, kehidupannya berbeda dengan orang lain. Ya, kekayaannya berbeda dengan orang lain. Semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin dilimpahkan Tuhan berkat. Tetapi ketika itu ada damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, itu bisa kita capai apa yang mau kita minta kepada Tuhan. Jodoh juga kita minta kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, berpuasa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka Tuhan juga akan memberikan itu. Nah, ketika kita berdoa tentang mujizat supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan akan berikan itu. Tuhan akan nyatakan itu mujizatnya dalam kehidupan kita kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saudara harus berpikir, kenapa orang lain bisa diberkati, saya tidak? Kenapa orang lain bisa sembuh, tetapi saya tidak? Ya, saudara cari, berdoa di mana letaknya supaya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Ketika saudara berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ketika saudara benar-benar mengasihi Tuhan, melakukan suatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan, percaya dan yakin, saudaraku, saudara akan mengalami kemenangan, kesembuhan. Saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itu adalah janji Tuhan. Karena jelas tadi dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Ya, seperti Daud, hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan angkat. Hal sepele, kalau orang lain melihat Daud sepele, saudaraku, tetapi Tuhan mengangkat menjadi seorang raja. Banyak yang Tuhan angkat, saudaraku. Kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, saudaraku, banyak yang Tuhan angkat, yang tidak ada apa-apanya di hadapan manusia. Tuhan angkat mereka, saudaraku. Kehidupannya Tuhan ubahkan. Kenapa bisa demikian, saudaraku? Karena mereka mengasihi Tuhan dan juga mau melewati proses demi proses. Jadi firman Tuhan mengatakan di Ayub tadi dikatakan, jangan engkau menolak. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan gembala, pendeta, dimanapun saudara beribadah, saudara berjemaat, saudara yang terkasih,
Ketika ada firman Tuhan disampaikan, saudaraku, saudara jangan menolak firman itu. Saudara, didikan-didikan itu jangan saudara tolak, tetapi terima dengan baik-baik dan lakukan dengan baik-baik dalam kehidupan saudara. Minta kekuatan kepada Tuhan. Kekuatan supaya apa? Supaya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Minta kekuatan supaya apa? Supaya saudara mampu di dalam Tuhan. Kalau saudara masih terikat, minta siapapun hamba Tuhan, minta untuk didoakan dan dilepaskan, saudaraku yang terkasih. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatu berjalan dengan baik dan mulai seringkali membuat kita terlena, iman pun tidak bekerja maksimal. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mau katakan saudaraku, kalau kehidupan kita biasa-biasa saja, karena kita tidak mengalami masalah dalam kehidupan kita, maka kita akan tidak mengalami apa-apa. Tidak ada kemaksimalan dalam kehidupan kita. Ya, biasa seperti itu aja. Tidak ada suatu terobosan-terobosan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan, kalau ada masalah dalam kehidupan saudara, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena di balik masalah itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena jelas tadi dikatakan, masalah, ujian, penderitaan, jika itu seizinnya Tuhan, maka itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan angkat. Seperti siapa lagi, saudaraku? Daud, Tuhan angkat. Jadi saudara ketika menghadapi itu, ketika saudara dilecehkan, ketika saudara merasa tertekan dalam kehidupan saudara, orang lain tidak mengakui saudara, tetapi ketika saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara terkasih, maka Tuhan sendiri yang mengangkat saudara. Jadi saudara harus yakini firman ini, saudaraku. Jadi kalau nggak ada masalah, saudaraku, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Ya, tidak ada yang saudara alami mujizat Tuhan. Biasa-biasa aja kehidupan saudara, kerohanian saudara, tidak ada peningkatan. Di dalam masalah ada pendewasaan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan semakin dewasa dalam rohani kalau kita mengambil masalah ini dalam hal positif. Tetapi kalau kita mengambil masalah ini dalam hal negatif, maka kita akan menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak ada. Kenapa dia tidak melakukan mujizat kepada saya? Tetapi kita tidak mau bertanya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ketika kita bertanya dengan kesungguhan hati, menangis dengan hancur hati di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan turut bekerja bagi saudara. Tetapi selain itu, saudara berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan, minta kekuatan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tindakan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jangan menolak didikan, jadi jangan menolak ajaran Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan suruh, supaya percepatan kerohanian saudara semakin cepat, ya. Supaya saudara tidak biasa-biasa aja, tidak hidup di zona kenyamanan, hanya terdiam aja di suatu tempat. Seperti itu kehidupan saudara, tidak hanya jalan di tempat, tetapi saudara bisa melangkah bersama dengan Tuhan, itu menuju dengan kesuksesan dan pembaruan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Jadi puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak bekerja memakai jalan pintas. Jadi Tuhan tidak bekerja hanya jalan-jalan pintas gitu. Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita hal-hal seperti itu yang instan. Karena kita inginkan seperti ini, Tuhan tolong saya mau begini-begini. Ada jawaban Tuhan, ada sekarang. Ya, ketika saya pernah berdoa, saudaraku yang terkasih, kesaksian saudaraku yang terkasih, ketika saya berdoa membangun gereja, saudaraku, namanya kalau di Batam, saudaraku yang terkasih, kalau kita membangun rumah atau membangun gereja, kalau tidak cepat-cepat dibangun bisa tertimpa. Kalau kita membangun di kapling, saudaraku. Nah, pada saat itu ada permasalahan di dalam gereja, ya saudaraku, dengan tidak kejujuran dengan mengenai masalah keuangan, saudaraku, dan dilarikan uang ini, saudaraku, uang gereja. Tapi saya tetap belajar untuk mengampuni, dan itu sudah saya lepaskan pengampunan. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan ketika orang lain mengatakan bahwa tanah itu nanti akan ditimpa kalau tidak cepat dipondasi. Tapi saya berdoa, saudaraku, ketika saya berdoa jam 2 malam, Tuhan, saya membutuhkan uang 6 juta. Tapi dari mana saya cari? Saya tidak mau berutang, saya katakan. Tapi saya punya Allah yang hebat.
Tapi saya punya Yesus yang hebat. Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan berkat-berkat akan datang dari manapun. Aku perkatakan pada saat ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada mentransfer uang dan akan ada yang menelepon saya. Itu jam 2 malam saya berdoa. Mana ada, kalau kita pikirkan secara logika, mana ada orang yang jam 2 bangun atau menelepon kita. Mungkin kalau saya telepon si Anu akan terganggu. Kenapa? Karena itu jamnya orang tidur, saudaraku ya. Tidak mau diganggu. Tapi ketika saya berdoa itu jam 2 malam, hampir jam 2 ke setengah 3. Saya berdoa, Tuhan tolong. Itu adalah milikmu. Itu adalah rumahmu. Saya ingin tempat itu dipondasi. Saya mau Tuhan yang tolong. Saya katakan itu jam 2 pagi antara setengah 3. Saya perkatakan di dalam nama Yesus akan ada yang meng-SMS saya dan akan ada berkat Tuhan dari siapapun anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, ketika saya amin, bunyi handphone saudara yang terkasih. Salam Bu, saya pagi ini nanti jam 6 pagi saya akan transfer uang 6 juta sesuai dengan kebutuhan gereja. Luar biasa tidak? Itu jam 2 pagi, hampir jam 2 sampai setengah 3. Artinya saudaraku, Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita kalau itu tepat. Kita saat ini membutuhkan mujizat dan itu tepat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Jadi apa yang mau kita kerjakan? Kerjakan. Apa yang mau kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Mana ada orang yang bisa bangun dikatakan jam 2, jam 3 kalau tidak orang berdoa atau gimana saudaraku. Tapi saya berdoa, pada saya berdoa, saya katakan akan ada meng-SMS saya Tuhan. Dan akan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan dengan iman. Jam 2 mau setengah 3 ada langsung amin. Tiba-tiba bunyi telepon. Dan dia jam 6 akan transfer itu uang untuk pondasi gereja. Luar biasa Tuhan kita. Banyak lagi mujizat-mujizat kesaksian yang saya alami bersama dengan Tuhan. Tidak hanya hamba Tuhan saja yang Tuhan berikan suatu janji-janji. Setiap umat percaya dikatakan. Siapapun itu yang penting percaya kepada Tuhan. Makanya saudara bersyukur kalau saudara ada menjadi orang yang terpanggil menjadi umat pilihan Tuhan. Hargai panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sehingga kehidupan saudara mengalami pemulihan dalam setiap apa yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Akan mengalami pemulihan. Rumah tangga juga akan mengalami pemulihan. Ya, apapun pekerjaan juga akan mengalami pemulihan. Ekonomi juga akan lambat laun akan mengalami pemulihan. Tetapi kalau kita mau diproses oleh Tuhan, ya, untuk menuju hal itu kita harus melewati proses. Daud juga mengalami proses ketika mau menjadi seorang raja. Dia diproses berhadapan dengan Goliat, raksasa yang besar yang menakutkan. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, Tuhan berikan roh keberanian. Dia mampu dengan ketaatan dia. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, dia mampu melewati Raja Nebukadnezar yang kejam. Kenapa dia bisa bertahan dengan imannya? Karena dia takut akan Tuhan. Selain takut, dia bertindak dengan iman. Ada suatu tindakan ketika dia mau dilempar ke dalam perapian. Tetap dia ada tindakan dengan beriman. Tuhan pasti menjaga saya. Dia dengan bertindak, saudaraku. Tidak hanya perkataan, saya percaya dengan Tuhan. Ketika ada masalah, dia melarikan diri. Banyak anak Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tetapi ketika ada masalah, saudaraku, loyo, lemas, meninggalkan Tuhan. Tuhan ingin ada satu proses dalam kehidupan kita. Dan proses ini untuk mendewasakan kita. Dan proses ini untuk menguji kita supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan proses ini saudaraku yang terkasih, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada hikmat. Di dalam masalah Tuhan akan berikan hikmat kepada kita. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan. Melalui doalah. Maka Tuhan akan berikan hikmat apa yang mau kita kerjakan. Setiap langkah-langkah dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih, yang pertama, Tuhan tidak bekerja memakai jalan pintas. Tuhan tidak inginkan hal-hal yang instan, saudaraku. Tetapi ada saat-saatnya Tuhan mengerjakan sesuatu ketika kita memang pada saat itu butuh. Seperti kesaksian tadi saya butuh ini Tuhan. Jam ini harus ada yang nelpon saya. Saya memang ngotot seperti itu ya. Tapi saya berdoa menangis dengan hati yang hancur. Tuhan bekerja. Kalau Tuhan katakan iya. Tetapi kalau Tuhan katakan tunggu atau nanti, saudara bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa Tuhan belum Tuhan jawab? Maka Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita melalui banyak hal, melalui banyak cara. Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, proses terlebih penting dari jawaban doa. Kita sering sekali mau instan. Jadi proses yang seperti saya katakan, saudara harus mau diproses. Saudara ingin menjadi diangkat, saudara ingin diangkat oleh Tuhan, harus mau melewati proses. Saudaraku, Musa ingin cepat sebagai pemimpin. Nah, tapi yang diperhadapkan yaitu bangsa Israel yang tegar tengkuk. Disinilah Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Nah, saudaraku, salah satu contohnya adalah Musa. Musa ingin cepat-cepat menjadi seorang pemimpin, ya. Dia ngotot ingin cepat jadi pemimpin, saudaraku. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Jadi diperhadapkan dengan apa, saudaraku? Jadi diperhadapkan dengan bangsa Israel, diperhadapkan dengan orang-orang yang tegar tengkuk, saudara yang terkasih. Nah, tetapi selama itu 40 tahun dia berhadapan dengan bangsa Israel. Disinilah dia belajar melalui proses itu, saudaraku, ya. Dan Musa juga dibentuk dengan apa? Kesabaran, pergumulan untuk menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, saudaraku yang terkasih. Nah, kedua selanjutnya, saudaraku, Allah memakai setiap potensi yang kita miliki. Jadi Tuhan itu memakai kita setiap potensi kita. Apa potensi kita? Jadi saudaraku bertanya kepada Tuhan saat ini, apa potensi saya, Tuhan? Di dalam gereja apa potensi saya? Setiap kita ada potensi. Saya ada potensi itu berdoa. Saudara berdoa bagi banyak orang. Ya, potensi saya saat ini di dalam gereja, saya mau membesuk teman seiman saya. Saudara lakukan itu, saudaraku yang terkasih. Saya potensi saya melayani mimpi pujian. Kerjakan untuk melayani Tuhan. Tetapi jangan bersungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati, saudaraku. Nah, Allah memakai setiap potensi yang kita miliki, tapi Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik bagi pemalas, ya saudaraku, ya. Tapi Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu bagi orang pemalas. Walaupun kita ada potensi, tapi kita biarkan aja potensi kita itu, kita bermalas-malasan. Tuhan, saya mau kaya, saya punya mimpi seperti ini, saya punya visi seperti ini. Tapi kita tidak mau bekerja keras, kita tidak mau berdoa, ya, sungguh-sungguh kita hanya berdoa. Selesai kita berdoa, sekali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, kita sudah mundur, kita sudah loyo. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun jawabannya belum, sekalipun jawaban doa belum Tuhan jawab doanya, saudaraku, dia akan semakin giat. Oh, kenapa Tuhan tidak jawab? Apa yang salah? Dia akan berdoa puasa lagi. Saya berdoa berpuasa, 1 hari belum ada jawaban. Tuhan, apa lagi yang kurang? Dia akan berpuasa 2 hari. Makanya ada orang berpuasa sampai 14 hari, saudaraku. Ketika saya sendiri, saudaraku, saya kesaksian, saudaraku. Saya itu, saudaraku, bisa dikatakan hamilnya itu susah, saudaraku yang terkasih, ya. Dan saya lupa pada saat itu, saudaraku, setelah menikah, saya KB, saudaraku, ya. Belum punya anak, artinya saudaraku jangan punya anak dulu. Nanti kalau punya anak, bisa jadi ini, istilahnya bisa dikatakan repot, masih tunggu dulu maksimal gitu, ya. Saya KB 2 tahun. Tapi rupanya setelah saya KB 2 tahun, saudaraku yang terkasih, ada sesuatu di peranakan saya yang bermasalah, saudaraku, ya. Bermasalah seperti itu, mungkin karena masalah KB atau gimana, saudaraku yang terkasih, ya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Berdoa, Tuhan, saya sudah berobat gitu, ya. Tapi kok nggak ada hasilnya. Saya sudah mengurut, tidak ada hasil. Terus saya pergi ke seorang dokter. Dokter mengatakan karena mungkin ada masalah KB ini atau apa atau gimana, saudara yang terkasih, jadi ada bermasalah di rahim saya. Terus saya berdoa dengan Tuhan. Ya, saya dikasih obat. Harga obat ini bisa dikatakan tahun 2003 atau 2004 itu. Harga obat itu 1 juta, saudara yang terkasih. Saya berdoa, saya pegang ini obat, saudaraku yang terkasih. Harganya 1 juta semua. Tuhan, saya katakan, saya bekerja untuk melayani Tuhan, tapi berkat saya ini kok kebelalang pelahat begitu, ya. Saya masa berobat dan diminta dokter itu mungkin akan saya akan hamil itu 10 tahun gitu, ya. Bisa 5 tahun saya akan hamil atau 10 tahun. Tapi saya pegang ini obat. Tuhan, saya tidak mau setiap bulan berkat saya itu untuk beli obat ini. Cukup sekali saja saya berobat untuk dokter ini. Nama dokternya bagus. Saya berobat waktu itu di Pekanbaru. Eda saya yang di Pekanbaru yang membuat saya berobat, saudaraku. Saya katakan, saya berdoa, saudaraku. Tuhan belum jawab saya hamil. Tapi saya berpuasa, saudaraku, 14 hari. Tuhan, cukup sampai di sini saya berobat. Saya tidak akan pernah injak lagi. Dan saya tidak akan berobat lagi. Cukup hanya sekali ini aja.
kuduskan, urapi. Dan saya tidak mau uang ini menjadi belalang pelahap, dan saya mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Begitu saudara, bayangkan kalau 10 tahun sampai 5 tahun kita berubah 1 juta, mungkin ya habis-habis ke situ uang kita, saudaraku yang terkasih ya. Tapi saya berdoa, puji Tuhan, setelah saya belum bicara Tuhan 3 hari, saya tetap berdoa. Suami saya mengatakan, saudaraku, kenapa harus lama sekali dengan 2 puasanya? Saya harus minta pengampunan kepada Tuhan, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya berdoa bagi banyak orang, saya mendoakan diri saya, saudaraku. Puji Tuhan, pas 14 hari, saudaraku, saya mengandung. Itu kata dokter saya 10 tahun atau 5 tahun, saudaraku. Ya, itu kata dokter, saudaraku. Tapi 14 hari, saudaraku. Makanya nama anak saya yang pertama itu kenapa Anugerah. Rebeka Kesia Anugerah. Kalau Rebekanya adalah pamannya, tulangnya yang memberi. Tapi anugerahnya itu adalah, saudaraku, karena dia adalah anugerah terbesar daripada Tuhan. Makanya nama anak saya itu yang pertama Rebeka Kesia Anugerah, anugerah yang terbesar dari Tuhan. Nah, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita mungkin gak dijawab Tuhan, kita maunya instan, langsung mau dijawab oleh Tuhan. Doa kita tidak mau melewati proses seperti Daud, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya sebagai hamba Tuhan pun diproses sampai saya berpuasa 14 hari. Tuhan jawab itu doa saya. Dan hari ini saya mengandung anak yang pertama. Dan setelah 2 tahun saya baru mengandung anak, saudaraku. Nah, saya mau katakan, saudaraku yang terkasih, kepada siapa Allah turut bekerja? Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi mari kasih Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. Melalui apa? Tindakan perbuatan kita. Melalui apa? Kita mau dibentuk, kita mau diajar, kita mau diproses. Sesakit apapun prosesnya, syukuri. Di balik kita di dalam proses itu, kalau kita meyakini, percayalah, ada berkat-berkat pengangkatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan, saudara yang terkasih, saya sudah jabarkan firman Tuhannya pada saat malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Saya bacakan sekali lagi tadi firman Tuhannya, saudaraku, yang ada di Roma 8 ayat 28 dikatakan. Roma 8 ayat 28, saya bacakan sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara mengimani firman ini, saudara pegang janji Tuhan, saudara ingat menjadi ayat hafalan saudara di rumah. Puji Tuhan, selamat malam bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap setia di dalam Tuhan, tunjukkan bukti saudara mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa, saudara ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bagi Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan walau secara live ya Tuhan. Hamba berdoa pada saat malam hari ini Tuhan, bagi saudara kami yang meminta doa untuk kesembuhan Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang menghambat mereka dengan kesembuhan, kalau mereka ya Tuhan saat ini belum mengalami mujizat Tuhan, kalau ada yang menghambat mereka ya Tuhan untuk mengalami kesembuhan ini ya Tuhan, mungkin kehidupan mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin mereka masih terikat, belum bebas rohnya di dalam Engkau. Saat ini Tuhan kami berdoa, siapapun itu orangnya ya Tuhan yang belum mengalami kebebasan secara roh di dalam Tuhan, dalam bentuk apapun itu ya Tuhan, yang masih mengikat kehidupan mereka, saat ini Engkau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat malam hari ini, siapapun yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, oleh bilu-bilu kuasa darah Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada saat ini yang mungkin usahanya tidak mengalami kemajuan ya Tuhan, biarlah melalui proses-proses ini mereka ketika mengalami kebangkrutan, mengalami tidak ada perubahan di dalam ekonomi, Tuhan Engkau ajar mereka mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan pikiran mereka, ajar mereka mengasihi Tuhan, ajar mereka mengendalikan oh Tuhan
pikiran mereka ya Tuhan. Oh, sehingga mereka mampu melakukan firman Allah dalam kehidupan mereka. Segala yang menghambat kehidupan mereka untuk lebih bertumbuh lagi akan kebenaran firman Allah, apapun itu bentuknya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan boleh berhasil di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Ada suatu tindakan bagi setiap umat Tuhan ya Bapak yang baik, yang mendengarkan firman Allah ini Tuhan. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan ya Bapak. Ketika mereka jatuh, Engkau angkat mereka ya Tuhan. Oh, hamba rindu mereka sungguh-sungguh memberikan suatu bukti mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak Tuhan saat ini yang belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang saat ini juga mereka minta topangan doa, Tuhan tolong mereka, Tuhan rangkul mereka ya Tuhan. Selamatkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan berkat kesembuhan bagi mereka. Aku lepaskan berkat keberhasilan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan Allah boleh terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang sudah mendengarkan firman Allah ini secara live, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dimanapun saat ini berada. Bagi saudara yang rindu mungkin didoakan, bisa di-inbox, bisa nanti WA saya, saudaraku yang terkasih. Atau saya di WA dulu diketik. Mungkin kalau di telepon mana tahu saya sibuk, saya pasti akan menghubungi saudara kembali, saudara yang terkasih. Percayalah dengan janji-janji Tuhan, Tuhan akan genapi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, salam, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam.